Tiga, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Nah, Bu Guru minta tolong sama Puput, pimpin temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Semuanya masuk ya hari ini? Oke, biar lebih semangat, kita sapa semangat pagi dulu ya. Semangat pagi anak-anak. Pagi, semangat luar biasa. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Semuanya Bu Guru harap berdiri ya. Dari Sabang sampai Merauke, perjalanan pulau-pulau, sambut menyambut menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, perjalanan pulau-pulau, sambut menyambut menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Baiklah, terima kasih. Nah, biar lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Nah, ice breaking kali ini Bu Guru punya 3 kata, 3 clue ya. Ada sakit, sikut, dan sikat ya. Kalau sakit kalian pegang perut ya. Kalau sikut pegang siku. Kalau sikat pegang apa yang ada di mejanya ya. Nah, coba ada enggak? Nih, nah.
Siku. Sikut. Sikat. Angkat. Nah, yang dapat diangkat. Ya. Dapat ulang lagi sekali. Sikut. Sakit. Sikat. Lagi sekali. Konsentrasi. Sakit. Sikut. Sakit. Salah, ulang. Yang sikat diangkat, jangan rebutan ya. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Nah, sudah ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai pelajaran kita. Tapi sebelumnya, guru mau menyampaikan apa tujuan kita belajar hari ini. Nah, perhatikan ke sini semua. Nah, jadi ini tujuan kita belajar hari ini ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar dua topik ya. Topik pertama, peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Kemudian topik yang kedua, ya, peserta didik dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis. Yang kedua, peserta didik dapat memahami dampak proses fotosintesis dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Ya. Yang terakhir, siswa mampu menyimpulkan hasil pengamatannya tentang proses fotosintesis setelah berdiskusi. Jadi nanti kita ada sesi diskusinya ya. Guru kan sudah membentuk kalian menjadi berkelompok. Ya. Baiklah, kita lanjut ke pelajaran kita. Nah, jadi Bu Guru punya video ya. Nanti kalian perhatikan ya. Kalian simak apa isi dari video tersebut ya. Nah, diperhatikan ya videonya ya. Ada depan semuanya ya. Konsentrasi. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil.
Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun menyirip, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sekitar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyerukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberikanmu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita. Nah, baiklah. Sudah menonton? Sudah. Nah, tadi dalam tayangan video, ya, sekarang Bu Guru tanya, ya, dari tayangan ini, tayangan video tadi, kira-kira dia membahas tentang apa? Angkat tangannya. Coba Nabil, yang tinggi dong angkat tangan. Nah, coba Nabil, video tadi itu membahas tentang apa? Apa? Tumbuhan. Ada yang lain? Belum lengkap. Ya, ada yang lain? Coba Abah. Nah, video tadi membahas tentang apa, Abah? Apa yang diceritakan dari video tadi itu? Nah, fotosintesis, benar? Benar? Nah, jadi yang dijelaskan dari video tadi itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan, ya. Bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, kemudian sekarang Bu Guru tanya lagi, ya. Coba siapa Puput, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan apa saja bagian-bagian dari tumbuhan. Pertama, ada apa? Ada daun. Terus Baim, ada apa? Ada akar. Terus ada apa? Hah? Ada batang. Lupa. Terus ada apa? Ada bunga. Nata? Ada buah. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, sekarang Bu Guru punya lembar kerja. Bahan bacaan bagian-bagian tumbuhan. Nah, mungkin tadi belum paham ya video yang Bu Guru
bagi satu-satu. Atau Bu Guru ulang videonya. Sudah paham semua? Sudah paham tadi videonya? Tadi kan Bu Guru tanya, ada yang bilang fotosintesis, sedangkan di video tadi itu belum ada ya, cuman ada keterangannya di daun. Berulang videonya? Berulang lagi sekali ya, biar paham. Nah, sambil diperhatikan bacaan yang ada di yang Bu Guru bagi ya. Perhatikan lagi sekali, Bu Guru ulang videonya ya. Perhatikan ya. Ada depan semuanya. Nah, sampai di bawah itu anunya. Nanti sesekali melirik ya. Itu sama itu dengan yang ada di video. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, ini ya, ini yang dimaksud video tadi itu, bagian-bagian dari tumbuhan ya. Bu Guru punya contoh tumbuhan. Ini pohon apa namanya? Cabe. Ada nggak yang punya pohon cabe di rumah? Ada. Oke, rajin menanam. Nah, di cabe ini ada bagian-bagian dari cabe ini apa saja? Ya, Baim, coba sekarang Baim. Ya, apa saja yang ada di cabe ini? Ya, yang pertama, buah. Ini buahnya ya. Ada yang hijau, ada yang merah. Nah, kemudian ulpa. Apa lagi selain buah? Ada apa di sini? Ada akar ya. Akarnya di dalam. Ya, di dalam tanah. Puput. Nah, selain apa tadi? Baik, jawab apa tadi? Buah. Terus ulpa? Akar, puput. Nah, apa lagi yang ada di cabai ini? Di cabai ya, bukan di sini. Apa lagi? Nah, ini namanya batang ya. Nah, batang, buah, dan akar. Ada lagi yang belum disebut? Daun. Ada apa lagi? Ada bunganya enggak? Oh iya, di sini ada bunga. Bunga cabai. Ya, ini loh bunga cabai. Ya, oke, paham? Ini paham? Ini ada contohnya ya. Ada bagian-bagian dari tumbuhan. Ada cabai, buah, ya. Ada daun. Daunnya berwarna apa? Hijau. Nah, ada juga yang berwarna kuning. Nah, ya. Ada daun. Selain daun, ada bunga. Nah, di sini ada bunganya. Ya. Bunga, kemudian ada apa lagi yang belum Bu Guru sebut? Batang, akar, ya. Oke, kita lanjut. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi. Yang disebutkan tadi ada akar ya. Nah, di sini ada fungsi dari akar. Fungsi itu maksudnya kegunaan ya. Akar itu untuk apa? Ya. Nah, yang pertama menyerap air dan nutrisi di dalam tanah.
sebelum disiram, dia akan bagaimana? Mati. Layu. Layu dulu ya, layu dulu. Karena apa? Karena ini kekurangan air. Ya, dia akan layu dulu. Belum enggak dia langsung mati ya. Layu dulu, kekurangan air. Ya. Kemudian yang kedua, untuk Menopang tumbuhan agar kokoh. ya, menopang itu maksudnya kayak ini ya. Nah, penyangga ya, penyangga tumbuhan itu supaya dia tidak cepat tumbang. Misalnya ada angin ya. Nah, ada akar yang menguatkan di dalam tanah ya. Akar itu fungsinya itu untuk menopang tumbuhan agar kokoh. Kokoh itu maksudnya ya tidak mudah tumbang apabila ada angin ya. Oke, kita lanjut ya. Tasya ya. Si dari tanah serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Nah, ada berapa jenis akar tadi? Dua. Dua. Apa saja? Akar tunggang dan akar Serabut. Tuh, ada contohnya kalau akar tunggang ini ya. Nih. Kasihan kalau dicabut ya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan. Dan Nah, sekarang kita ke batang ya. Apa fungsi dari batang? Apa Nata? Fungsi dari batang apa? Fungsi dari ini apa Nata? Ini namanya batang. Apa fungsinya? Mengangkut mengangkut makanan dari akar ya. Kemudian yang kedua, coba Jovita, apa fungsi batang yang kedua? Nah, jadi ini ya. Nah, ini tempat tumbuhnya daun dan ya, jadi itu fungsi dari batang. Kita lanjut. di akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis. Nah, yang kalian tanyakan tadi atau yang dibahas kalian tadi ya, daun. Nah, jadi ini daun ya. Daun ini adalah fungsinya sebagai tempat ya, kalau fotosintesis itu tempat tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri ya. Di fotosintesis itu di daun ya. Yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun lilit, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sekitar. Nah, sekarang Bu Guru tanya ya. Nah, di depan sudah ada contoh daun. Nah, Bu Guru punya contoh 3 daun. Sekarang ada enggak yang dari yang keempat ini yang sama dengan yang Bu Guru punya? Nah, yang mana? Nah, sejajar ini ya. Tahu enggak ini pohon apa? Bawang apa? Bawang serai ya. Tahu fungsinya?
rambut ya, biar apa namanya ya, biar tumbuh dengan sehat dan tebal. Oke, bisa lanjut. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kalau bunga, nah ini bunga ya, bunga. Ini fungsinya untuk apa bunga? Tempat perkembangan biakan daun. Ya, tempat perkembangbiakan tumbuhan. Jadi di sini prosesnya. Kalau manusia itu melahirkan ya, kalau tumbuhan itu di sini prosesnya di bunga ya. Ada putih dan benang sarinya di sana udah komplit ya. Tumbuhan, yaitu dengan penyerbukkan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan. Nah, yang terakhir adalah buah ya. Nah, ini buah. Ya, apa fungsi dari buah? Nah, jadi ini ada contoh buahnya. Buah apa? Nah, tomat itu jenis sayuran ya. Nah, oke, sudah paham setelah Bu Guru jelaskan dan setelah kalian melihat bahan bacaannya, sudah paham ya? Nah, sekarang kelompoknya digeser dulu sedikit saja. Nah, oke, sekarang kerja kelompok ya. Bu Guru punya lembar kerja untuk kalian ya. Ini nanti setelah kalian kerja kelompok, masing-masing mempresentasikan di depan ya. Salah satunya maju untuk menjelaskan gambar ini ya. Ayo. Diisi ya yang kolom-kolomnya. Diisi ya. Nah, Bu Guru jelasin ya sebelum kalian diskusi dengan kelompoknya. Di sini ada gambar ya. Tugas kalian ya mengisi nama-nama dari bagian-bagian tumbuhan ini. Ada tanda panah itu ya. Oke? Tanda panah ini. Misalnya ini. Ini tanda panahnya kemana? Itu nanti diisi ya kolomnya ya. Ini juga ada anunya di bawah tekanannya ya. Ada yang belum paham lagi? Beda ini tinggal diisi. Nah, ini ya. Nah, misalnya yang ini ya. Ini kan bagian dari tumbuhan ya. Nah, ini dia tanda panahnya. Mengarah kemana dia? Diskusi dengan kelompoknya ya. Paling kedua. Ya, di sini. Ya. Ya. Ya, ini. Nah, misalnya ini. Nah, tanda panahnya kemana? Ada yang masih bingung? Ada yang sudah? Luar biasa. Sudah semuanya?
Nah, bukan dulu ya. Nanti apa namanya? Ketua kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari lembar kerjanya, ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Oh iya. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Oh iya, lanjutkan, lanjutkan. Apa? Sudah? Oke. Luar biasa. Oke. Sudah semuanya ya? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang Bu Guru tanya, kelompok 1 sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Oke, kelompok 1 siap, 2? Siap. Siap? Siap. Siap, oke. Sekarang mulai dari kelompok 1, silakan maju untuk mempresentasikan ya. Yang lain menanggapi ya, nanti misalnya kalau temannya salah ditanggapi ya, misalnya ini gambar apa, nanti misalnya Abad salah jawabnya, kasih tahu dia ya, oke? Oke, diperhatikan ya. Yang
kandungan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Nah, biar lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya, karena mungkin capek tulis tadi, capek melihat di depan, ya kita lebih semangat lagi ya. Coba tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, sudah semangat lagi ya. Jadi tadi itu semuanya jawabannya sudah bagus. Kelompok pertama sudah bagus, sudah memahami, sudah bisa menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan. Yang kedua juga sudah betul ya, menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan. Kelompok 3 begitu, kelompok 4 juga sudah bagus ya. Oke, kita lanjut ke video yang kedua ya. Oke, perhatikan ini video kedua tentang Ini kau lagi malu dan kesel karena snacknya udah sering banget. Makanya snack Kimia aja. Kimia ini manis buatnya pahat. Ini angin. Mau snackin aja. Oke, ini video kedua tentang proses dari fotosintesis. Disimak baik-baik ya. Mari belajar proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Bagaimana proses fotosintesis terjadi? Pertama, tumbuhan akan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis ada air, karbon dioksida, klorofil, dan cahaya matahari. Air diserap oleh akar, kemudian disalurkan melalui batang menuju ke daun. Karbon dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun melalui stomata. Stomata merupakan celah pada tanaman seperti mulut atau mata yang bisa membuka dan menutup. Gas karbon dioksida merupakan gas yang dikeluarkan manusia ketika bernapas dan gas buang dari kendaraan. Klorofil. Klorofil merupakan zat hijau daun yang dapat menyerap energi sinar matahari. Setelah bahan-bahan terpenuhi, tumbuhan akan melakukan fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi ketika daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Air di dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan ke daun. Pada daun terdapat klorofil yang menangkap cahaya matahari. Energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. Terjadi proses fotosintesis di daun, tepatnya pada bagian kloroplast. Fotosintesis menghasilkan karbohidrat dan gas oksigen yang dilepaskan ke udara.
Hasil fotosintesis berupa karbohidrat disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk gula atau umbi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Baik, nah video kedua tentang apa? Tentang proses fotosintesis. Nah, jadi dari video tadi itu ada gambaran kalian apa itu proses fotosintesis? Pembuatan makanan pada tumbuhan ya. Nah, pembuatan makanan pada tumbuhan tapi letaknya di daun ya. Nah, jadi proses fotosintesis ini adalah proses yang ini apa namanya? Pembuatan makanan pada tumbuhan ya. Nah, jadi kalau kita manusia ya, ketika kita mau makan, kita harus cari dulu, kita harus masak dulu ya. Misalnya beras, kita harus cari dulu beras. Di mana kita cari beras? Ya, di dagang, di mana? Di warung ya. Nah, itu kalau manusia. Kalau tumbuhan itu dia bisa membuat makanannya sendiri ya. Nah, prosesnya itu ada di sini. Namanya proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang dibantu oleh cahaya matahari. Ya. Nah, di sana ada hasil dari proses fotosintesis itu adalah oksigen. Oksigen itu adalah gas yang kita hirup ya ketika kita bernapas. Nah, sekarang Bu Guru minta kalian ini dulu, tenang dulu ya, tenang. Kalian coba menghirup napas ya, menghirup, tahan sebentar, tahan, dibuang, dihembuskan. Nah, lagi dibuang. Nah, jadi pada saat kita bernapas ya ada dua jenis oksigen, ada dua jenis udara yang kita hirup. Yang kita hirup namanya oksigen. Ya, oksigen. Kemudian yang kita keluarkan ketika bernapas namanya karbon dioksida ya. Nah, oksigen dan karbon dioksida ini dia berbeda ya. Kalau oksigen itu dia banyak mengandung yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Berbeda dengan karbon dioksida. Karbon dioksida ini adalah zat racun yang harus kita buang ya. Kalau tidak dibuang, nah seperti tadi ketika kalian menahan nafas sebentar ada udah gimana rasanya badan ya. Gimana rasanya badan? Ketika kalian tahan sebentar tadi gimana? Tidak enak ya. Oleh sebab itu kita harus keluarkan karena apa? Itu gas racun. Nah, itu tugas dari pohon ya, mengubah zat racun tadi itu menjadi oksigen ya. Nah, jadi pada proses fotosintesis ya. Dulu yang murah banyak, yang termurah hanya di Shopee, gratis ongkir lagi. Sudah paham ya videonya ya. Shopee sudah Bu Guru punya lembar kerja untuk kalian. Nah, nanti sambil jalan kalau yang nggak ngerti ditanyakan ya. Ini ada bahan bacaan untuk kalian. Nah, ini tadi ya. Nah, ini ada proses fotosintesis. Ini apa saja yang dibutuhkan ketika proses fotosintesis itu ada di sini. Kemudian hasilnya apa? Nah, nanti kalian lihat sendiri, oke? Nah, karena di situ ada pertanyaan nanti untuk kalian jawab ya. Ini Bu Guru bagi dulu. Ini rahasia. Nah, jadi banyak sekali
melakukan proses fotosintesis. Ada matahari. Nah, ini untuk bacaannya ya. Kalau untuk dijawab jangan lupa. Dibaca sebentar ya, nanti Bu Guru ada pertanyaan untuk kalian. Pasti kamu terhidrasi prima dengan air mineral yang tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Mari belajar proses fotosintesis. Sudah dibaca? Guru punya pertanyaan sedikit kalau sudah dibaca ya. Sebelum Bu Guru bagi lembar kerja ini ya. Nah, jadi pada proses fotosintesis ya, dia memerlukan apa saja ya pada prosesnya. Cahaya matahari, apa lagi? Air, karbon Dioksida. ya, kan yang tadi itu. Nah, jadi nanti tumbuhanlah yang mengubah karbon dioksida itu menjadi oksigen untuk kita hirup ya. Nah, jadi itu sebabnya antara kita dan tumbuhan sangat bergantung ya. Manusia itu sangat bergantung pada tumbuhan. Kalau tidak ada tumbuhan, kalian bisa bayangkan bagaimana kita di dunia ini ya, bagaimana? Ya, mati ya, karena apa? Karena tumbuhan inilah yang menghasilkan oksigen untuk kita, menghasilkan makanan untuk kita ya. Nah, di sini ada tugas kalian yang kedua. Kalian diskusi dengan kelompok kalian ya. Yang dijawab itu yang di bawah sini ya. Ya. Oke. Yang di bawah ya. Jawab ya. Oke, jawab ya. Kalau bingung, tanyakan sama guru ya. Ya. Apa itu? Yang mana? Ya, yang membuat dalam tubuh batu hijau ya, itu namanya klorofil ya, dan hijau tadi. Ada lagi?
sebaliknya ya, jawabnya ya. Klorofil. Ada lagi? Nasya, bingung? Sudah selesai? Nada sudah? Ya. Sudah? Ada yang masih bingung lagi? Saya bisa.
Sudah? Oke. Eko sudah jadi? Oke. Sudah ya?
pembuatan makanan yang ada tumbuhan ya. Kerjaan itu daun. Nah, apa namanya? Ini sudah ya. Nah, dari pembahasan kita yang tadi, yang dua tadi itu, apakah kalian sudah paham? Ada yang masih belum paham? Kalian sudah tahu ya? Nanti kita tanya apa saja bagian-bagian dari tumbuhan tadi. Yang pertama apa? Apa lagi satu? Kita dari bawah ya. Kita dari bawah. Di bawah ini ada apa? Ada dulu. Ya benar, itu buah cabai. Nah, buah cabai ini punya daun. Ya. Ya, tapi kan kita menyebutnya buah cabai. Ya. Sayur cabai ya? Ya, boleh. Sayur cabai. Jadi, cabai itu rasanya? Ya, nah jadi, oke, anak-anakku sekalian, nah jadi pelajaran kita hari ini tentang apa namanya? Bagian tumbuhan dan fotosintesis sudah selesai ya. Nah, terima kasih kalian sudah jadi apa namanya? Anak baik, sudah melakukan pelajaran dengan semangat ya. Besok kita akan belajar yang lain lagi ya. Nah, jadi sekarang yang apa namanya? Yang sudah Bu Guru bagi tadi dikumpulkan dulu ya. Ya, sudah yang rapi dulu, sudah yang rapi dulu. Kita berdoa dulu ya. Tuh. Kita berdoa dulu. Ya. Nah, jadi kita berdoa semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat ya, dan ilmunya berkah ya. Pupuk dipindah. Selesai. Sebelum kita selesai, mari kita berdoa mulai. Terima kasih. Jadi pelajaran kita selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.